Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita hendaknya senantiasa untuk memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah diberikannya kepada kita, dan tiadalah kita mampu menghitung segala nikmat tersebut. Tentunya yang paling utama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa menegakkan kalimat Islam la ilaha illallah hingga yaumil akhir nanti. Dan semoga kita semua adalah umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Jamaah sidang salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa sampai kepada bulan Syawal. Setelah kita bersama-sama menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan, kita sampai kepada hari nan fitri. Tentunya di kesempatan yang baik ini, izinkan kami juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kita di bulan Ramadan dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Jamaah sidang salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pasca Ramadan menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kita. Karena Ramadan hanya 1 bulan. Dan dalam 1 tahun adalah 12 bulan. Masih ada 11 bulan berikutnya untuk kita kembali berjumpa dengan Ramadan. Itu pun ketika Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, dipanjangkannya usia kita, sehingga kita diberikan kembali kesempatan bertemu dengan Ramadan. Oleh karenanya, karena momentum Ramadan, momentum yang sangat mahal buat kita. Oleh karenanya, pasca Ramadan, setelah kita melewati masa pelatihan 1 bulan yang lalu, hendaknya lah kita melanjutkan pasca Ramadan. Oleh karenanya, di kesempatan yang baik ini, khatib mengawali dengan mengajak kita semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan segala ajaran-ajarannya, dan secara maksimal pula kita menjauhi segala larangannya. Jamaah sidang salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal khatib menyampaikan bahwa pasca Ramadan menjadi momentum yang sangat penting buat kita. Dan kita kalau kita melakukan evaluasi terhadap diri kita akan mendapatkan ada 3 kelompok besar yang akan terlihat dalam kehidupan kita sebagai wujud pasca kita melaksanakan ibadah Ramadan. Kelompok yang pertama, sebagaimana bulan Syawal secara makna adalah bulan peningkatan, maka kelompok yang pertama inilah kelompok yang terus menjaga amalan-amalan yang telah dikerjakan di bulan Ramadan, bahkan meningkatkannya pasca Ramadan. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang ketika bulan Ramadan dia bisa melaksanakan maksimal ibadahnya, akan tetapi pasca Ramadan kembali tergoda oleh hawa nafsunya, sehingga kembali dengan kehidupan
sebelum Ramadan kembali mengikuti hawa nafsunya. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang situasinya biasa saja. Baik Ramadan dan tanpa Ramadan itu adalah tidak ada bedanya. Kelompok yang kedua dan ketiga adalah kelompok yang merugi. Karena harusnya dia di bulan Ramadan mendapatkan banyak kemuliaan, banyak pahala yang berlipat, kesempatan buat kita untuk memohon ampun kepada Allah, itu tidak didapatkannya. Tetapi yang ia dapatkan hanyalah lapar dan dahaga saja. Tentunya kita berharap bahwa jangan sampai kita masuk pada kelompok yang ini. Tentunya kita berharap bahwa kita akan masuk pada kelompok yang pertama. Kelompok yang menyadari bahwa Ramadan hanya 1 bulan dari 12 bulan yang ada. Sehingga bagaimana bisa pasca Ramadan benar-benar terjaga dan maksimal. Oleh karenanya, amalan yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan itu sangatlah penting untuk kita terus jaga. Di antara amalan-amalan tersebut yang bisa ataupun yang sering kita lakukan, dan insya Allah dimudahkan buat kita para pekerja juga. Di antaranya adalah membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan mungkin kita bisa membaca 1 kali khatam, 2 kali khatam, atau bahkan lebih. Karena memang momentumnya luar biasa. Pahalanya berlipat-lipat. Nah oleh karenanya pasca Ramadan, jangan sampai juga keseharian kita tidak membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan yang lalu bahkan dalam sebuah hadisnya akan mendapatkan 2 pahala bagi orang-orang yang berusaha secara sungguh-sungguh untuk membaca Al-Quran. Yang pertama adalah pahala dia membacanya, yang kedua adalah pahala dia terbata-bata dalam membacanya. Begitu luar biasa. Nah oleh karenanya buat kita yang tidak ada kendala dalam hal membaca Al-Quran, maka khatib mengajak kepada kita semua termasuk khatib sendiri, untuk kita bisa terus menjaga. Tentunya kita tidak bisa ideal sebagaimana para sahabat. Buat kita setidaknya minimal adalah secara bertahap dimulai 1 halaman atau 1 lembar. Tentunya secara bertahap, secara standar sebaiknya adalah kita bisa menghatamkan 1 bulan 1 kali. Kalau kita membuat standar dalam kehidupan kita sebagaimana kita bekerja, setidaknya kita punya sebuah standar. Kalau sahabat ada yang bisa 3 hari dalam membaca Al-Quran. Jamaah sidang salat Jumat Allah Subhanahu Wa Taala, ini salah satu adalah amalan yang bisa kita lakukan di bulan setelah Ramadan, membaca Al-Quran. Tentunya sebagai penyempurna daripada bulan Ramadan kita, ada juga 1 amalan lain yang hendaknya lah kita bisa mengupayakan untuk kita melaksanakannya. Apakah ibadah tersebut? Yaitu berpuasa di bulan Syawal. Jamaah sidang salat Jumat Allah Subhanahu Wa Taala, puasa Syawal secara kedudukannya buat kita adalah melengkapi dari yang wajib. Bahkan nanti di yaumil akhir kelak, ketika ada kekurangan-kekurangan dari ibadah wajib kita, maka akan disempurnakan dengan amalan-amalan sunnah kita. Itulah kedudukan puasa Syawal. Hadis yang menyatakan adalah man shoma ramadhana wa atbahu, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan lalu menambah 6 hari setelah Ramadan ataupun di bulan Syawal, maka dia berpuasa laksana sepanjang tahun. Kalau kita menganalogikan 1 tahun itu ada 365 hari, maka kita melakukan sekitar 36 hari. Ini adalah melengkapi kesempurnaan kita di bulan Ramadan. Kalau kita mungkin berpuasa sepanjang tahun, itu sangat sulit buat kita. Nah oleh karenanya, momentum saat ini, momentum yang masih di bulan Syawal, masih ada kesempatan. Alhamdulillah, jika sebagian di antara kita sudah menyelesaikan ibadah puasa di bulan Syawal,
Tetapi bagi yang belum, sama-sama kita berusaha. Masih ada waktu sekitar 20 hari ke depan. Mari sama-sama kita berusaha untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Syawal ini. Jamaah sidang salat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa Syawal tentunya ada juga pertanyaan buat kita. Apakah pelaksanaannya secara berurut ataupun boleh tidak berurut? Dalam keterangan-keterangan yang ada buat kita adalah tidak harus kita bisa melaksanakannya secara berurut. Tetapi kita benar-benar bisa melaksanakannya puasa Syawal ini selama 6 hari di bulan Syawal. Jamaah sidang salat Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita sekali lagi sebagai bentuk ataupun indikasi bahwa kita sukses di bulan Ramadan, diterimanya amal baik kita, dengan kita masuk pada kelompok yang pertama, kita bisa menjaga amalan ibadah kita, bahkan kita bisa meningkatkan dan kita bisa menyempurnakan ibadah kita yaitu dengan puasa di bulan Syawal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemampuan buat kita untuk melaksanakannya. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di penghujung surat yang sering kita baca terkait Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Tentunya kita semua sebagai seorang hamba, sebagaimana ayat yang sering kita dengarkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Keberadaan kita dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya buat kita sebagai seorang pekerja, sebagai kepala rumah tangga, marilah sama-sama kita senantiasa meniatkan seluruh aktivitas kita adalah dalam sebuah rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sehingga ketika kita bisa menjaga bahwa ibadah ataupun aktivitas kerja kita bagian daripada ibadah, kita juga akan berusaha untuk memaksimalkan produktivitas kerja kita dan juga menjauhi segala larangan-larangannya, ataupun dalam dunia kerja kita akan berusaha bekerja dengan sebaik-baiknya. Sehingga akan berujung kepada kita menjadi seorang hamba yang bertakwa. Di penghujung marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah yang telah memberikan waktu buat kita bertemu dengan bulan Syawal, Allah kembali akan mempertemukan kita dengan Ramadan di tahun depan. Ini adalah kekuatan daripada doa-doa kita. Karena sebagian di antara kita tidak bisa melaksanakan Ramadan di tahun ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.